Assalamualaikum. Sesajen? Tanyaku, mengulangi perkataan bapak. Biasanya, kalau akan melakukan proyek di jalan seperti itu, harus menyiapkan sesajen, Bay. Ucap bapak kemudian. Enggak, Pak. Enggak ada sesajen apapun. Yang biasa dilakukan sebelum memulai hanya selamatan dan doa bersama. Bayu rasa itu cukup. Proyek Bayu sebelumnya juga seperti itu, sanggahku. Tapi coba kamu pasang sesajen saja besok, Bay, biar pekerjaanmu lancar, kata bapak kemudian. Bayi pikir-pikir lagi deh, Pak, sahutku. Obrolan aku dan bapak terhenti saat lengkingan suara ibu menggema di setiap sudut rumah. Suara cekikikan aku dan bapak tak dapat terelakkan saat beberapa kali ibu menyuruh kami untuk lekas minum kopi, requestan kita. Brak! Terdengar suara benda jatuh. Aku dan bapak lantas pergi ke halaman depan untuk mencari tahu benda apa yang terjatuh. Alangkah terkejutnya kami saat menemukan ranting pohon mangga di depan rumah roboh seperti baru saja dinaiki orang berbadan besar. Wow. Terdengar orangan berat pula saat tiba-tiba bayangan hitam besar melintas di samping rumah. Astagfirullahaladzim, ucapku dan bapak berbarengan. Bapak, Bayu, suara lengkingan ibu kembali terdengar. Aku dan bapak lantas cepat-cepat masuk ke ruang setelah menatap satu sama lain. Ya Allah Gusti, astagfirullahaladzim, ucap ibu. Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, ibu begitu heran dengan kelakuan kami. Bak seorang anak kecil yang takut dimarahi orang tuanya, aku dan bapak tadi berlomba lari menuju ruang tamu. Bay, coba besok kamu ikhtiar. Kamu sama pekerjamu melakukan mujahadah bersama di area proyek. Siapa tahu itu bisa melancarkan proyek yang sedang kamu garap, nasihat ibu. Bayu pikir-pikir dulu ya, Bu. Kemarin juga sebelum proyek dimulai, Bayu sudah melakukan keselamatan, jawabku memberi alasan. Esok tiba. Kembali aku mendatangi proyek setelah sebelumnya mendatangi keluarga Pak Ijo. Ya, semalam Pak Ijo meninggal dunia. Aku nampak berpikir keras bagaimana cara menyemangati pekerjaku agar segera merampungkan proyek ini. Sudah seminggu semenjak kematian Pak Ijo. Masuk keluar pekerja membuatku sedikit frustasi. Bagaimana tidak, ada-ada saja alasan dari mereka yang tidak kuat mengerjakan proyek ini. Hingga akhirnya aku harus mencari pekerja untuk mengganti kekosongan yang ada. Pak, ucap seorang pekerja yang lama setelah mendatangiku. Iya Gun, kenapa? Tanyaku kemudian. Gini Pak, kayaknya ada yang gak wajar Pak. Beberapa kali kami diganggu, ucap pekerjaku yang bernama Gunawan. Maksudnya? Aku membalas dengan pertanyaan. Bapak ngerasa ada yang aneh gak? Setiap harinya ada-ada saja sesuatu yang menghambat proses penggarapan proyek ini, lanjutnya. Aku pun begitu Gun, ucapku setelah diam sesaat. Pak, bagaimana kalau kita mengadakan mujahadah atau menanam sesajen di lingkungan ini? Pekerjaku memberi ide. Bukankah kita sudah mengadakan selamatan dan doa bersama sebelumnya? Sebelum kita mulai penggarapan proyek ini? Tanyaku. Sudah Pak, tapi saya hanya memberi usulan. Siapa tahu Bapak menerimanya, ucap Gunawan kemudian. Baiklah, nanti saya pikir-pikir dulu, ucapku. Hari berganti, seiring waktu pengerjaan jalur penyelamat sudah mulai terlihat hasilnya. Meski butuh waktu yang lama karena peristiwa demi peristiwa luar nalar yang terus menghantui kami. Sepertinya seminggu lagi proyek ini sudah rampung, ucapku saat mengecek kawasan proyek. Aku dan para pekerjaku pulang ke rumah masing-masing setelah waktu menunjukkan jam kerja berakhir. Dengan santai ku kendarai mobilku pulang menuju rumah. Kurang lebih 1 jaman dari lokasi proyek ke rumahku. Namun, saat sudah sampai di halaman depan rumahku, handphoneku berdering. Assalamualaikum Pak, gawat! Mendengar ucapan pekerjaku, seketika nafas berat kuhembuskan. Aku hanya membatin, pasti ada yang terjadi lagi. Entah itu pada pekerjaku atau sesuatu dalam pengerjaan proyek. Waalaikumsalam ya Gun, ada apa? Ucapku sedikit frustasi. Pak, barusan ada truk oleng terus menghantam bangunan. Sebagian bangunan rusak, Pak. Terang Gunawan.
Oke, besok aku cek, Gun. Sekarang aku baru saja sampai di rumah. Kamu bersama yang lain boleh pulang. Nanti kalau ada apa-apa tentang kecelakaan barusan, kamu hubungin aku aja, sahutku. Baik Pak, kalau begitu, saya pamit untuk pulang. Kepala ini begitu pusing memikirkan tentang proyek yang sepertinya tidak dapat ku-handle. Ada-ada saja yang terjadi. Hingga tak sadar saat memikirkannya, aku ketiduran di mobil. Terdengar suara ketokan kaca mobilku. Segera aku buka mataku dan melihat siapa yang mengetuknya. Ibu, gumamku. Bay, bangun, keluar, kata ibu dari luar. Segera aku buka pintu mobil yang masih terkunci sebelumnya, lalu turun dan mencium takzim punggung tangan ibu. Mandi sana, nak, sholat terus makan, ucap ibu. Iya bu, jawabku. Kulangkahkan kakiku menuju kamar mandi. Air dingin khas pegunungan ini membuat sedikit bergidik saat menyentuhnya. Kuguyurkan air sedingin es ini, lalu cepat-cepat merampungkannya. Bukannya membantu mengurangi beban di kepalaku, setelah mandi badanku malah menggigil. Bukannya mengerjakan 3 rakaatku yang hampir habis waktunya, aku malah meringkup dalam selimut karena kedinginan. Koe angel kadanane, nungoho seko omahku. Berbu. Peluh dingin membasahi seluruh tubuhku setelah aku terjatuh dari ranjang tidur. Sosok mengerikan yang beberapa waktu lalu menghampiriku dalam mimpi juga yang menampakkan bentuknya saat aku pulang, kini mendatangiku kembali dengan ancaman yang lebih mengerikan. Bayu, buka pintunya nak, teriak ibu dari luar. Segera aku bukakan pintu yang masih terkunci itu. Ibu yang tampak dengan kekhawatirannya menatapku sambil memegang keningku. Astagfirullahaladzim, panas banget kamu, Bay. Ayo lekas makan, nanti gua ambilin obat pereda panasnya, ucap ibu. Aku hanya menuruti apa yang dikatakan oleh ibuku. Aku lantas menceritakan semua yang gua alami pada kedua orang tuaku dan meminta bantuan mereka untuk mendatangi sesepuh yang mengetahui seluk-beluk tempat yang tengah kukerjakan itu. Hari selanjutnya, saat aku mendatangi proyek yang sedang kukerjakan, kulihat tidak begitu parah sisi bangunan yang kena hantam oleh truk hari kemarin. Hanya saja, aku harus merobohkan sedikit bangunan di sampingnya agar bangunan ini dapat kokoh. 2 hari kemudian, aku berserta Bapak dan Gunawan mendatangi sesepuh daerah proyek ini. Aku mengatakan semua yang terjadi saat proses penggarapan. Desa tempat tinggal sesepuh yang akan kudatangi memang masih berada satu kecamatan dengan proyek yang tengah kugarap. Namun, desa ini terbilang agak lumayan ekstrim karena jalannya belum diaspal. Ya, desa yang berada bersembunyi dari jalan besar ini masih asri dan pepohonan juga tumbuh dengan suburnya. Bro, pohon yang berada di depan rantingnya ada yang roboh, sehingga memaksa kita untuk turun dan menggeser ranting itu agar tak menghalangi laju mobil kami. Dengan susah payah ranting itu dapat diatasi, namun seketika hujan turun dengan derasnya, hingga aku susah melajukan mobil di jalanan yang bertanah lumpur. 30 menit berlalu, dan akhirnya kami sampai di tempat yang kami tuju dengan selamat. Meski aku sedikit bingung, karena setelah turun dari mobil, tanah di sini kering yang artinya tidak turun hujan sebelumnya. Bapak lantas mengetuk pintu rumah dan menanyakan apakah benar ini alamat rumah yang kami tuju. Setelah itu kami dipersilakan masuk. Aku pun lantas menceritakan semua peristiwa yang aku alami selama pengerjaan proyek. Jadi bagaimana Mbah? Tanyaku pada sesepuh desa setelah menceritakan semuanya, yang tak lain sesepuh itu bernama Mbah Mosar. Mbah Mosar tampak mengerutkan keningnya, memindai wajahku lalu berkata, Paringono kaenda sapi siji gawe sesajen, ojo lali juada pasar, bubur abang karo kembang-kembangan, sesok nang dino, seng tak pesteke gage-gage dewe rono, ucap Mbah Mosar. Berikan dia 1 kepala sapi untuk sesajen. Jangan lupa juadah pasar. Bubur merah juga perbungaan. Besok di hari yang saya tentukan kita lekas ke sana. Aku pun berpamitan dengan Mbah Mosar. Setelah apa yang ingin kuutarakan tersampaikan. Namun saat kami hendak keluar dari desa Mbah Mosar,